Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Baik anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan absen ya untuk hari ini. Anak-anak soleh kelas 4C berarti ya? Iya. Itu ada yang tidak berangkat atau semuanya hadir? Hadir semua ya? Kita catat dulu, berarti hadir semua. Baik, anak-anak kita mulai pembelajaran kita yaitu doa sebelum belajar. Mari kita sama-sama mengawali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Absen tadi. Oke, baik. Setelah itu, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, bab berikutnya, Bapak ingin mengajak kalian ya mereview materi yang sebelumnya, ya. Bahwa kita sudah belajar pendidikan agama Islam minggu kemarin dengan Bu Antun ya. Pelajaran apa materinya tentang apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Oh ya, lupa ya. Iya, jadi Nabi Zulkifli dan Nabi Musa alaihi salam. Oke. Kalau misalkan minggu kemarin kita bahas tentang ya Nabi Musa alaihissalam, ada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam apa salah satunya? Dapat tongkatnya dapat membelah lautan, kemudian tongkatnya bisa menjadi ular. Luar biasa. Ingat mukjizat itu apa? Ada yang masih ingat mukjizat itu apa? Mukjizat itu suatu kelebihan atau keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih seperti para rasul ya. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi orang yang sabar. Tentunya orang sabar ini ya ketika diberikan ujian bertubi-tubi, ternyata ya seorang nabi dan rasul, seorang manusia yang begitu sabarnya ya, dengan kesabarannya diuji terus-menerus, lalu kemudian beliau tidak pernah menyerah untuk terus bersabar, sampai kemudian Allah membalas kesabaran itu dengan nikmat yang luar biasa. Baik, anak-anak, Bapak ada pertanyaan dulu nih. Perhatikan semuanya, ada pertanyaan. Apa yang membuat Nabi Adam menjadi terkenal di dalam kisahnya? Nabi Ayub, ya siapa tadi yang bilang Nabi Ayub? Nah, Nabi Ayub. Oke, perhatikan. Apa yang membuat Nabi Ayub menjadi terkenal di dalam kisahnya? Karena kesabarannya. Yang kedua, bagaimana reaksi Nabi Ayub ketika menghadapi cobaan yang berat? Beliau senantiasa ikhlas, sabar, dan tidak pernah mengeluh. Berikutnya, apa yang dilakukan Allah sebagai tanda penghargaan terhadap kesabaran Nabi Ayub? Nabi Ayub kemudian diberikan kesembuhan atas penyakitnya, dan kemudian Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, menggantikan nikmat yang pernah diambil oleh Allah dalam hal ini, yaitu bentuk ujian. Baik, kita langsung saja perhatikan. Sini Bapak akan memutarkan sabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak, kadangkala setiap orang ketika diberikan ujian itu ya, untuk mengatakan kata sabar itu gampang, tapi ternyata untuk melaksanakan sikap sabar itu luar biasa susahnya. Contoh kecil, ketika seorang siswa diuji berupa setiap ulangan dia selalu mendapatkan nilai kecil. Lalu kemudian apa? Sempat ada siswa yang merasa putus asa. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh terus-terusan sekolah, nilainya kecil terus, malu aku. Akhirnya apa? Kalau dia tidak punya hati yang lapang, dia akan berhenti sekolah dan tidak mau sekolah. Tapi kalau dia menyadari bahwa oh iya, yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Maka
Makanya timbul motivasi, akhirnya jadi semangat buat belajar. Maka kita perlu banyak belajar seperti sahabatnya Nabi Ayub alaihi salam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud az-Zabura. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, juga kepada anak cucunya yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan kepada mereka Zabur, ya, kepada Daud. Zabur itu apa? Kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Biografi singkat, kita coba mengenal singkat siapa itu Nabi Ayub. Menurut Ibnu Ishaq dalam kitabnya Tarikh At-Tabari, nama beliau adalah Ayub bin Mus bin apa? Bin Raza bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Kahmil, ya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayub itu adalah putri dari Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Laya binti Yakub. Jadi anaknya dari Nabi Yakub. Berarti saudaranya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Yakub. Oke, lanjut. Sedangkan yang paling masyhur atau terkenal nama istri beliau adalah Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Al-Bidayah wa An-Nihayah, ya. Jilid 1 halaman 506. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa menurut Sami bin Abdullah Al-Maghlud dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, beliau diperkirakan hidup antara tahun berapa? 1540 sampai dengan 1420 sebelum Masehi. Nabi Ayub diutus kepada bangsa apa? Rum, Aramia atau Aramik, dan Amoritis di daerah Damaskus. Damaskus mana? Turki. Berikutnya, cobaan mulai berdatangan. Ketika umur beliau menginjak usia 51 tahun, dimulailah ujian dari Allah. Selama berapa? 3 hari. Nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini kepada Nabi Ayub dicabut hingga tidak tersisa sedikit. Yang pertama, di hari pertama Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang kemudian menyebabkan keluar nanah dari kulitnya dari kepala sampai kaki. Sehingga siapa yang berada di dekatnya sekalipun dia istrinya akan merasa jijik, akan merasa, ya. Oke, berikutnya, hari kedua ketika istri Nabi Ayub sedang menghidangkan makanan kepada 12 anaknya, tiba-tiba apa yang terjadi? Rumah yang beliau tempati roboh, lalu menimpa 12 anaknya dan mengakibatkan beliau kehilangan 12 anaknya dalam sekejap. Bayangkan, anaknya yang selama ini dia didik, dia cintai, dia kasihi, seketika 12-12-nya semuanya meninggal dunia akibat kejatuhan atap rumah. Dan yang hari ketiga, semua harta benda ternaknya, beliau punya peternakan dan semua hewan ternaknya juga kebunnya, ya, beliau habis semua, hancur diterjang badai. Ada sebuah badai yang sangat besar, namun atas kuasa Allah orang-orang di sekitar tidak ada yang terkena dampak badai tersebut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dan setiap seorang mukmin, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya ujian. Tapi ujiannya itu, ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian yang sebegitu luar biasa beratnya? Karena Allah tahu bahwa Nabi Ayub mampu melewatinya, ya. Baik, nah ini mukjizat. Mukjizat pun kemudian datang. Setelah 20 tahun mendapatkan cobaan yang sangat berat, Allah SWT pun memberikan pertolongannya sebagaimana telah ditulis dalam surat Shad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami yang bernama Ayub ketika dia menyeru Tuhannya
sesungguhnya aku diganggu. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika seseorang itu bersyukur dan dermawan saat kaya. Jadi Nabi Ayub ini ketika kaya itu tidak pelit. Beliau sering berderma, sering memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian apa? Ya. Dan bersabar saat miskin. Jadi ketika diuji berupa tidak memiliki apa-apa, beliau sabar. Ya. Kemudian yang kedua, tidak meletakkan kesedihan dan kebahagiaan pada harta yang dimiliki. Ya, ketika dia punya harta banyak, dia nggak beli mobil, nggak beli yang aneh-aneh, tapi dia gunakan ya hartanya itu untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya, ujian yang datang akan sesuai dengan tingkatan keimanan. Jadi kenapa tadi kami sampaikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini diuji sebegitu dahsyatnya karena Allah tahu bahwa Nabi Ayub itu mampu. Makanya Allah itu memuji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak mungkin misalnya ujian Pamus dengan ujian Davi beda, ya berbeda. Ujian bapak dengan kakaknya bapak sama-sama anak ibu bapak beda. Ujian bapak dengan Kak Firman beda. Setiap orang diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak bisa misalkan ujian Golding berikan kepada Davi, nggak bisa. Ya berbeda. Pak, tapi Gimana? Gak apa-apa, silakan. Pak, tapi kalau ulangan kan semua ujiannya sama, Pak. Nah berbeda itu. Tapi ada ujiannya soalnya sama pun. Ingat kembali ke kapasitas kemampuan anak beda-beda. Ada anak yang sekali baca langsung nyangkut, tulisannya nyangkut tempel di kepala gitu. Ternyata kena lem. Enggak, Bapak serius. Ketika membaca langsung tuh kesimpan di memori otak. Ada yang beberapa kali sampai 10 kali, 100 kali ngebaca gak nyangkut-nyangkut. Ada yang begitu. Soalnya gini. Berikutnya, berdoa kepada Allah dengan doa yang baik. Nah, dijelaskan juga bahwa Nabi Ayub ini kan diminta sama istrinya, ayah, Abi kan seorang rasul, bukankah tinggal berdoa saja sama Allah, Allah pasti akan kasih Abi. Tapi Abi bilang, Abi malu kalau harus meminta kepada Allah. Abi nikmati proses apa yang Allah berikan kepada Abi, karena Abi masih mampu melewati. Luar biasa. Coba kalau kita diberikan kesulitan, misalkan kita seorang rasul pasti kita langsung aja minta sama Allah supaya masalah kita selesai. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ayub tidak. Justru Nabi Ayub itu merasa malu ketika harus meminta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan, gitu kan? Luar biasa. Lanjut, kita langsung saja ke slide berikutnya, penayangan. Perhatikan. Ada suaranya nggak? Oh iya, kenapa nggak ada? Bukan. Bapak lupa ini masih saya ini. Ya. Oke, kita perhatikan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah hikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang
membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah, istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakinya, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan
istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayu? Benarkah engkau suamiku Ayu? Ya. Oke, baik. Kita skip dulu videonya. Dari tayangan tadi kira-kira apa yang bisa atau gambaran? Boleh kalian coba ceritakan satu orang satu kesempatan buat dimulai dari Goldie, silakan. Gimana, Go? Kita harus sabar walaupun apapun cobaannya. Selanjutnya Aman. Gak tahu. Oke, yang lain perempuan Ismi. Tadi lihat bayangin. Tadi lihat videonya kan. Ketika diuji berapa belas tahun sebelum 20 tahun. Silakan dibilang. Kita tidak boleh sombong. Oke, karena semua yang kita berikan nikmati itu adalah titipan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Tetap berdoa walaupun diberi cobaan. Tetap berdoa ketika diberi cobaan. Oke, nah tadi jadi luar biasa doanya Nabi Ayub itu bukan supaya sembuh gitu, tapi beliau berdoa supaya ya Allah angkat penyakitku jika memang gara-gara penyakitku ini menghalangi atau mengganggu aku untuk beribadah kepada Allah. Ya oke, gak apa-apa. Ini luar biasa ya. Tiap buat itu berarti punya ini sendiri apa namanya riwayat sendiri ya. Artinya gini, kalau disesuaikan dengan buku itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bukunya. Oke, lanjut. Berikutnya anak-anak, kita lihat di sini ada satu video lagi. Qarun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Memberi makan anak-anaknya. Qarun kesulitan luar biasa, sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Begitulah keadaannya. Namun demikian, Qarun sangat taat kepadanya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabi Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabar, wahai saudaraku Qarun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Kita skip ya. Nabi Musa mengajarkan Qarun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Qarun mengikuti apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Qarun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal, 4 keping emas saja. Baiklah, ini Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan mengalami Qarun ini mengalami perubahan yang luar biasa. Qarun sangat kaya raya, hartanya berlimpah. Harta Qarun disimpan dalam gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua
tadi Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Qarun. Ya, baik, sekarang untuk berikutnya Bapak akan membuat sebuah kelompok. Ini kelompok A, B, C, D, E, ya. Bapak akan bagikan ya. Ini ada LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama kelompok, perlu diisi anggotanya siapa saja. Ini satu kelompok 2 lembar. Ke belakang. Ya. Satu kelompok 2 lembar. Ini ya. Kita isi dulu. Kita ada kisah Nabi Ayub alaihissalam secara singkat. Boleh kalian baca. Ditambah tadi kalian sudah ya, dijawab. Kalian sudah melihat tayangan video ya? Ya, Nadira ikut kelompok. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, semuanya 4, pas. Iya, 2 lembar. Baik anak-anak, selamat berdiskusi. Diskusikan materinya. Tadi di situ ada ya. Kelompok E. Oke. Jadi tadi materinya tentang Nabi siapa, Daf? Nabi Ayub dan Ya. Nabi Qarun. Qarun tuh bukan Nabi. Ya. Nabi Ayub, istrinya Nabi Ayub siapa namanya? Rahma. Oke, diuji berapa tahun diujinya? 7 tahun. 7 tahun. 10 tahun. 51. 18 tahun. Ya. Oke. Ayo anak-anak, selamat mengerjakan. Ayo diskusikan kelompok. Ayo. Rafa, Davian, Davian, disimpan. Evelyn, ayo. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Tunjukkan bahwa kalian lagi diskusi, ngobrol tentang materi itu ya, pengisian. Udah selesai? Ini doang kan? Air perindakan cie. Coba sini. Iya. Yang ini doang. Yang ini sampai sini 5. Ya, terus yang ini yang Itu nggak usah. Ngerjainnya yang soal nomor 1 sampai 5 aja. Yang ini pertanyaan ini. Semuanya duduk yang rapi, kita akan bahas ya. Acungkan tangan tiap kelompoknya ya. Nomor 1. Yuk, tolong. Biasa.
Nomor 1 tolong dibaca oleh kelompok A. Kelompok A dari ISMI CS. Silakan. Coba sebutkan. Oke, coba sebutkan 3 cobaan berat yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini yang berhak menjawab kelompok A. Apa yang pertama? Ditinggalkan oleh anak-anaknya, artinya anak-anaknya meninggal. Kemudian ya diberikan ujian berupa penyakit kulit. Peternakan kebunnya hancur, mati, ya tidak tersisa. Baik, kelompok 1 jawabannya benar atau salah? Good. Berikutnya soal nomor 2 kelompok B. Bagaimana sikap Nabi Ayub ketika menghadapi cobaan tersebut? Sabar dan tidak pernah mengeluh. Betul jawabannya? Betul, luar biasa. Kita lanjut ke kelompok C. Ya, nilai apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Nilai apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Apa nilai apa? Selalu sabar walau banyak ujian. Selalu sabar walaupun banyak diberikan ujian. Betul apa salah? Betul. Betul. Berikutnya kelompok D, kelompoknya Absyah. Ya. Sebutkan 1 contoh situasi di mana kamu pernah merasa sedih dan kesal. Bagaimana cara kamu menghadapinya? Sabar. Enggak, bagaimana? Sebutkan 1 situasi kamu merasa sedih. Sedihnya gara-gara apa? Gara-gara dimakan sedang sama mama. Gara-gara bertanding sepak bola kalah. Kemudian kamu merasa sedih dan kesal, tapi kemudian kamu tetap sabar. Siapa yang membuat kamu sabar? Siapa yang ingin kamu buat sabar? Sabar. Kita kalah nggak apa-apa, kita coba lagi. Agak. Oke. Kapten berarti agak ya. Berikutnya soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 5. Soal kelompok E, baca. Bagaimana cara kita meneladani? Ya, 1 saja. Bersabar ketika mendapatkan ujian. Selalu bersyukur boleh. Ya. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana kita mensyukuri setiap apa-apa yang telah terjadi pada diri kita, kepada keluarga kita, ya. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut dengan nikmat yang banyak dan baik. Baik, kita lanjutkan untuk PR atau tugas di rumah. Masing-masing kelompok yang tadi dibuat membuat sebuah kumpulan foto berisi caption atau keterangan. Contoh, misalnya seseorang yang diuji dengan misalkan ban sepedanya meletus atau bocor, mainannya rusak, lalu sikap apa yang harus kita lakukan? Seperti itu ya, berikan keterangannya. Oke, jadi walaupun kelompoknya 1 kelompok berisi 4 orang, tapi jangan bikin 1 tapi bikin 4. Jadi tiap anak membuat 1, kemudian dikompilasikan atau disusun menjadi 4 contoh gambar ya. Boleh, silakan diatur. Jadi tugasnya adalah membuat kompilasi, membuat kumpulan foto, kemudian diberikan keterangan, ya. Sikap sabar atau sikap apa yang harus dilakukan dari gambar tersebut. Ya, baik itu saja dari Bapak. Sebelum kita menutup kegiatan, akhiri kegiatan belajar ini, dengan bersama-sama. Bapak harus ulangi lagi kalimatnya. Baik anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.